Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran ke-14 ini kita akan mempelajari keterangan kedua yang wajib mansub, yaitu dzaraf. Dzaraf terbagi menjadi dua. Dzaraf zaman atau keterangan waktu, dzaraf makan, keterangan tempat. Dzaraf zaman adalah keterangan yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya sebuah kegiatan. Misalnya kalau kita berkata, sa'adhabu ilal maktabati. Saya akan pergi ke perpustakaan. Kalimat ini sudah sempurna, karena fi'il sudah ada fa'ilnya. Dan juga sudah dijelaskan kemana tujuan perginya. Namun, kita belum menyebutkan waktunya. Terkadang, kita perlu menyebutkan waktunya agar yang diajak bicara dapat memahami. Misalnya, kita tambahkan keterangan, Sa'adhabu ilal maktabati ghadan. Saya akan pergi ke perpustakaan besok. Atau kita katakan, Sa'adhabu ilal maktabati yaumal ahadi. Saya akan pergi ke perpustakaan hari Ahad. Dengan menambahkan keterangan waktu ini, menjadi jelaslah waktu yang dimaksud. Dalam bahasa Arab, semua kata yang mengandung makna waktu, seperti hari, minggu, bulan, tahun, kemarin, sekarang, besok, dan sebagainya, bisa menjadi dzaraf zaman dengan syarat ia dibaca mansub. Berikut beberapa contoh kata yang bisa menjadi dzaraf zaman. Al-yauma, di hari ini. Adhabu ilal maktabatil kabiratil yauma. Al-lailata, di malam hari. Tusafiru Fatimatu lailatal ahadi. Ghudwatan, di pagi hari. Amshi ma'a zaujatil jamilati ghudwatan. Bukrotan, di pagi hari. Dhahabal ummalun nushata'u bukrotan. Saharon, di waktu sahur. Istayqadha imamul masjidi saharon. Ghadan, besok. Tabda'ud dirasatu ghadan. Atamatan, di waktu malam. Ta'asya mahmudun atamatan. Sabahan, di waktu subuh. Yadhabul ummalu ilal masna'i sabahan. Masaan, di sore hari. Yarji'ut tullabu masaan. Abadan, selamanya. Uhibbuki abadan. Amadan, besok-besok. Adhabu ila baitika amadan. Hinan, suatu ketika. Adhabu ila baitika hinan. Qabla, sebelum. Tasahharas shaimuna qabla tulu'il fajri. Ba'da, setelah. Ighsil faka ba'dal akli. Selanjutnya kita akan membahas dzaraf makan, keterangan tempat. Dzaraf makan kita gunakan ketika kita perlu menjelaskan tempat. Misalnya ketika kita berkata, Baiti qaribun min jami'atil azhari. Rumahku dekat dari Universitas Al-Azhar. Mungkin ada yang ingin tahu lokasinya yang lebih spesifik. Kemudian kita berkata, Baiti wara'a jami'atil azhari. Rumahku di belakang Universitas Al-Azhar. Berikut contoh kata yang bisa digunakan sebagai dzaraf makan. Amama, di depan. Qama Zaidun amamal masjidi. Khalfa, di belakang. Shallal muslimuna khalfal imami. Quddama, di hadapan. Sirtu quddama Aisyata. Wara'a, di belakang. Sirtu wara'a Bakrin. Fauqa, di atas. Ra'aitut ta'ira fauqa syajarati. Tahta, di bawah. Nimtu tahta syajarati. Inda, di sisi. Farihtu indaka. Ma'a, bersama. Rakiba aliyun al-farasa ma'a mahmudin. Iza'a, hida'a, tilqa'a, di depan. Jalastu iza al-babi. Thamma, di sana. Unzur, Zaidan thamma. Huna, di sini. Askunu huna. Tanbih, catatan penting. Bila setelah dzaraf, baik dzaraf makan maupun dzaraf zaman, terdapat isim, maka ia dihukumi majrur, karena menjadi mudhaf ilaih. Contohnya, Qama Zaidun amamal masjidi. Dan, Tusafiru Fatimatu lailatal ahadi. Maka kata al-masjidi dan al-ahadi majrur dikarenakan menjadi mudhaf ilaih.
Bila kata yang bisa menjadi dhorof tidak diniatkan sebagai keterangan, maka tidak menjadi dhorof yang wajib mansub. Misalnya, yaumul jumu'ati, yaumul utlati. Kata yauma di sini menjadi kata biasa, di mana dalam contoh ini yang pertama menjadi mubtada dan kedua menjadi khobar yang sama-sama marfu'. Berikut contoh-contoh dhorof zaman dan makan dalam Al-Quran. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Al-An'am ayat 18. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. Surat Fussilat ayat 29. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Surat Al-Baqarah ayat 212. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Surat Nuh ayat 5. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Surat Al-Baqarah ayat 95. Demikian dars yang ke-14. Semoga bermanfaat.